Pemirsa, tewasnya 13 orang dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat pada Senin lalu menerbitkan banyak pertanyaan. Di antaranya terkait dengan jatuhnya korban warga sipil dalam insiden ini. Untuk mendalami dugaan keteledoran dalam pemusnahan amunisi ini, Komisi 1 DPR RI akan memanggil Panglima TNI. Dan informasi ini akan menjadi penutup jumpa kita kali ini di Metro This Week. Saya Glorinata mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. 13 orang yang terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil tewas akibat ledakan saat berlangsung pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin lalu. Peristiwa tragis ini menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya tentang mengapa ada warga sipil yang turut jadi korban ledakan dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Padahal lokasi disposal atau pemusnahan amunisi kadaluarsa ini berjarak 2 km dari pemukiman warga di Desa Sagara. Berdasarkan pantauan tim Metro TV, tak jauh dari lokasi peledakan amunisi kadaluarsa, banyak dipasang sejumlah papan peringatan larangan untuk mendekat. Sementara di lokasi peledakan amunisi kadaluarsa, sejumlah garis polisi sudah dipasang, tanda bahwa area ini memang terlarang untuk berlalu lalang. Dari video yang beredar di media sosial, nampak sejumlah warga yang mengendarai sepeda motor memacu kecepatannya. Mereka diduga bergegas menuju lokasi disposal ketika ledakan terdengar. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Christomey Sianturi, menyebut warga kerap mendatangi lokasi disposal untuk mengambil serpihan amunisi. Namun proses investigasi akan mengungkap alasan pasti mengapa warga mendekat ke lokasi disposal, termasuk mengapa ada sipil yang jadi korban di area restriksi. Jadi memang ada prosedur-prosedur atau SOP yang sudah kita buat pada saat mau peledakan, gitu, Pak. Tetapi dari itu juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat sekitar. Tetapi memang kebiasaan masyarakat di tempat itu adalah apabila selesai peledakan mereka berbondong-bondong untuk mendekat, untuk mengambil apa? Mengambil sisa-sisa besi, sisa-sisa lemparan logam atau tembaga dari munisi yang sudah akhir yang sudah kita ledakan. Nah itu, Pak. Makanya nanti kita dalami apakah SOP sudah dijalankan dengan sebenarnya, kemudian kenapa masyarakat bisa masuk langsung mendekat ke daerah lokasi. Sejauh ini TNI sudah memeriksa 46 orang saksi terkait insiden ledakan amunisi tak layak pakai yang menewaskan 13 orang di Garut. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudana menyebut, saksi yang diperiksa terdiri dari 25 anggota dan 21 warga sipil. Wahyu menyebut pemeriksaan dilakukan untuk mengusut rangkaian peristiwa yang terjadi, baik sebelum dan sesudah ledakan. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mencari penyebab adanya warga sipil di lokasi pemusnahan amunisi. Nantinya seluruh hasil pemeriksaan akan dianalisis lebih lanjut sebelum disampaikan ke publik. Tim investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi. Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang. Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan. Sipil dalam insiden pemusnahan amunisi di Garut memunculkan keheranan banyak pihak. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto, bahkan mempertanyakan keberadaan warga sipil di kegiatan pemusnahan amunisi milik TNI. Pasalnya, menurut aturan, seharusnya hanya TNI yang bertugas dalam kegiatan ini. Saya tidak tahu kenapa kok mereka ada di situ. Nah, makanya kita perlu melihat SOP-nya. Kalau SOP baku, semua harus militer, semua harus yang punya kompetensi. Tetapi dengan adanya sipil ini, apa mereka ada apa tugasnya di sana? Sementara itu, Komisi 1 DPR akan meminta keterangan dari Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta Pangdam 3 Siliwangi untuk mendalami dugaan keteledoran dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa itu. Kita undang Panglima, Pangdam, dan
dan rem yang bertugas di sana dan komandan-komandan lapangan. Nah kalau sekarang saya ngomong kan itu kita harus ada tertulisnya, kita juga nanti sebisa mungkin akan ke sana dan sebisa mungkin ini harus menjadi yang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.